Haleluya. Yang sudah membawa Alkitab, jangan lupa buka Alkitab saudara di dalam kitab Bilangan. Hari ini kita akan belajar mengenai manfaat kesulitan dalam hidup. Manfaat krisis dalam hidup. Saudara-saudara, jangan pernah meremehkan yang namanya krisis. Karena ternyata krisis adalah bagian dari kehidupan kita. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mau mengajak Anda, jangan takut menghadapi kesulitan. Karena setiap orang pasti akan berhadapan dengan kesulitan. Amin. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, jangan takut menghadapi kesulitan. Ya, saudara-saudara, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, kita akan ketemu dengan kesulitan, kita akan ketemu dengan dirimu sendiri yang mempersulit diri sendiri kadang-kadang. Itulah sebabnya kita akan belajar hari ini ketika kita menghadapi kesulitan apa yang harus kita hadapi. Harus bereaksi atau meresponi seperti apa, karena respon kita terhadap kesulitan menentukan bagaimana kita menyelesaikan kesulitan itu. Dan saya belajar sesuatu di dalam hidup ini, ternyata krisis itu atau kesulitan tidak selalu buruk. Suatu saat saudara akan melihat krisis dengan senyum dan mengatakan, wow, saya bersyukur kepada Tuhan, saya diizinkan menghadapi kesulitan. Wow, saya bersyukur kepada Tuhan, saya diizinkan menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan. Karena melalui persoalan, tantangan, pergumulan yang saya hadapi, pada akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan. Ada yang begitu. Ya, tadi kesaksian dari orang yang datang ke Soki mengingatkan kepada kita, pada waktu kita menghadapi kesulitan, kita datang kepada Tuhan, kemudian di sanalah kita menyaksikan bagaimana Tuhan menjamah kita. Haleluya. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan belajar dari kehidupan umat Israel yang baru keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan ternyata di tengah perjalanan mereka harus menghadapi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Kalau saudara mengikuti perjalanan mereka, hidup mereka selalu saja ada kesulitan. Sama seperti hidup saudara, ya kan? Siapa yang mengatakan, Pak Paulus, saya bersyukur sama Tuhan. Sejak saya lahir sampai sekarang belum pernah saya menghadapi kesulitan. Angkat tangan kalau ada. Yang belum pernah menghadapi kesulitan ada? Kita semua menghadapi kesulitan. Saya masih punya kesulitan. Saudara jangan pikir karena saya banyak senyum kemudian tidak punya kesulitan. Justru karena banyak kesulitan saya bisa tersenyum. Karena di sanalah saya melihat banyak keajaiban dalam kesulitan. Amin. Saya diberkati sekali oleh hamba Tuhan. Saya sebutkan namanya Pak Wayan Budiarte. Jadi kami hari Jumat? Ya. Hari Jumat kami mengunjungi tempat pelayanan beliau di Temukus, Desa Temukus, Banjar Batu Haji, Lovina ya. Dan waktu saya sampai di depan rumahnya agak masih jauh, mereka sudah ada di depan rumah, ya kan. Mereka menyambut dengan luar biasa. Saya tahu ini hamba Tuhan hidup dalam keterbatasan, tapi punya semangat. Waktu dia menceritakan kesaksian pelayanannya, wah saudara-saudara berapi-api, luar biasa. Walaupun tempat pelayanannya serba terbatas. Dan pada waktu dia mulai bersaksi dan sebagainya, ada gairah. Kami pulang diberkati. Bagi hamba Tuhan ini, kesulitan bukanlah masalah. Kesulitan adalah teman perjalanan untuk menghadapi keajaiban. Amin. Jadi sikap Anda terhadap kesulitan itulah yang akan menentukan bagaimana Anda menghadapi kesulitan. Ketika Anda takut dengan kesulitan, belum apa-apa Anda akan jadi orang sulit. Mari kita akan belajar membaca dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 29 sampai 30. Dengar baik-baik. Kamu sudah mengomel terhadap aku. Ini kata Tuhan kepada umat Israel yang mengomel atau bersungut-sungut. Sebab itu kamu akan mati. Dan mayat-mayatmu berserakan di padang gurun ini.
Selain Kaleb dan Yosua, tak seorang pun di antara kamu yang berumur 20 tahun ke atas akan memasuki negeri yang kujanjikan kepadamu itu. Saudara-saudara, umat Israel sudah dalam perjalanan 2 tahun menuju ke tanah perjanjian yang seharusnya hanya dalam hitungan minggu. Tetapi oleh karena tegar tengkuk dan keras kepala mereka, Tuhan mengizinkan mereka menghadapi apa? Kesulitan. Untuk apa Tuhan mengizinkan mereka menghadapi kesulitan? Supaya mereka belajar mengenai karakter dan ketaatan di hadapan Tuhan.